pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara uji normalitas suatu data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu kita harus mempersiapkan data yang akan kita uji. Oke, di sini kita sudah punya 30 data. Langsung saja, yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistik. Nah, selanjutnya kita klik Explore. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita langsung saja masukkan semua variabelnya itu ke dalam dependent list. Jadi X1, X2, dan Y. Kita masukkan semuanya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik Plots. Kita checklist pada bagian Normality Plots with Test. Klik Continue. Oke, jika sudah, kita klik OK, teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya, tampilannya seperti ini. Oke, kita perhatikan pada bagian Test of Normality. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil perhitungan dari data yang kita siapkan tadi. Hasilnya itu menunjukkan bahwasanya sigma lebih dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya data yang kita uji tadi itu termasuk data normal. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara mencari nilai autokorelasi. Yang pertama, kita harus menyediakan data berjumlah, di sini ada 30, di mana ada X1, X2, dan Z. X1 merupakan jumlah mereka belajar dalam 1 minggu. Yang kedua, jumlah mereka mengerjakan soal dalam 1 minggu, dan Z-nya adalah nilai yang mereka dapatkan dengan rentan 1 sampai 100. Setelah itu kita masuk ke analis, lalu cari regression dan klik linear. Setelah itu kita masuk pada dependent dan independent. Kita masukkan X1 sebagai independent dan X2-nya sebagai independent, dan Z sebagai dependentnya. Setelah itu kita klik statistik yang ada pada pojok kiri. Selanjutnya kita centang pada covariance metric dan collinearity diagnostic. Lalu kita centang pada Durbin Watson dan kita klik continue. Setelah itu kita klik OK yang ada di bawah dan kita masuk pada hasil akhirnya. Di sini menunjukkan nilai autokorelasi yaitu 1,132, di mana itu menunjukkan bahwasannya terdapat nilai autokorelasi positif. Karena pada dasarnya nilai autokorelasi itu dengan rentan 0 sampai 1,4226 itu menunjukkan bahwasanya autokorelasi positif. Lalu dengan rentan 1,6120 sampai 2,388 itu menunjukkan bahwasannya tidak ada nilai autokorelasi. Dan dengan 2,5774 sampai dengan 4 itu menunjukkan bahwasanya terdapat nilai autokorelasi negatif. Jadi di sini terdapat adanya autokorelasi positif karena di sini menunjukkan bahwasanya autokorelasi bernilai 1,132. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya terdapat nilai autokorelasi positif. Di sini saya akan melakukan tutorial heteroskedastisitas atau uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama kita menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 data yaitu X1, X2, dan Y. Nah, setelah datanya semuanya sudah dimasukkan, kita langsung pilih ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Setelah itu, kita masukkan
X1 ini ke independen. Kemudian variabel X2 kita masukkan ke independen. Kemudian setelah itu variabel Y kita masukkan ke dependent. Selanjutnya pilih menu save, kemudian kita centang unstandard decide. Kemudian kita pilih continue dan kita pilih OK. Setelah itu akan keluar output seperti ini, namun kita abaikan dulu output ini. Lanjut, di sini akan muncul res 1. Setelah itu kita pergi ke menu transform. Kemudian kita pilih compute variable. Nah, di target variable ini kita ketik ABS res. Setelah itu di data numerik ini kita pilih arithmetic, kemudian kita pilih yang ABS. Setelah itu masukkan di sini, kita pilih ABS, kita ketik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan understated di sini. Nah, maka akan muncul ABS res 1 atau ABS res 1. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Namun kita abaikan lagi. Nah, di sini di kolom data view itu sudah ada ABS res 1 juga. Nah, selanjutnya kita pilih ke menu analyze lagi, kemudian kita pilih regression. Kita pilih linear. Setelah itu sebelumnya ini variabelnya, sebentar, variabelnya kita jadikan scale dulu. Oke. Lanjut kita pilih ke menu analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, untuk selanjutnya, untuk kolom dependent ini kita ganti menjadi ABS res 1. Kita masukkan. Kemudian kita pilih menu save. Kemudian kita pilih menu save, kemudian kita hilangkan centang pada unstandard decide. Kemudian kita pilih continue. Setelah itu kita pilih OK. Nah, berikut ini output dari uji SPSS heteroskedisitas. Nah, di sini sebelum kita interpretasikan, kita lihat terlebih dahulu. Rumus pengujian ini, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya signifikansi pada variabel X1 adalah 0,173. Kemudian pada variabel X2 adalah 0,2,19. Maka dapat dinyatakan bahwasannya uji heteroskedisitas ini menunjukkan bahwasannya signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Baik, di sini kita akan melakukan tutorial uji multikolinearitas. Nah, yang pertama adalah kita menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini ada 3 data, yaitu yang pertama ada data pertama itu ada X1, kemudian ada X2, dan yang terakhir ada Y. Nah, yang pertama, setelah kita menemukan datanya ini, kita langsung pergi ke menu Analyze. Nah, setelah itu kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Nah, X1 kita masukkan ke data independen, kemudian X2 kita masukkan ke data independen juga.
Kemudian Y kita masukkan ke data dependent. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan keluar output seperti ini. Nah, dari output ini maka dapat disimpulkan bahwasanya bisa kita lihat ya, dari uji SPSS ini nilai R adalah 977, sedangkan R square adalah 954. Dari rumus perbandingan itu, jika R square lebih kecil dari R, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di sini kan R square lebih kecil daripada R, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengujian SPSS ini tidak terjadi multikolinearitas. Terima kasih. Pertama, salin data yang akan digunakan untuk menguji regresi. Lalu pilih variabel view, lalu tulis X1 dengan keterangan jam pada label, lalu X2 dengan keterangan soal pada kolom tabel, dan Y dengan keterangan nilai. Kemudian buka data view, lalu paste aja data yang sudah di copy, maka akan muncul seperti ini. Kemudian pilih analyze, lalu regression, terus klik linear. Nah, di sini ada kolom dependent dan independent. Lalu Y-nya dipindahkan ke dependent dan X1, X2-nya dipindahkan ke independent. Kemudian kalau sudah, maka diklik OK. Nah, ini adalah hasil output-nya. Nah, tujuan dari regresi linear sederhana yaitu digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, untuk output SPSS dan penjelasannya, output yang pertama berupa variabel enter atau remove. Pada tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang digunakan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel soal dan jam sebagai variabel independen dan nilai sebagai variabel independen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian output bagian kedua adalah model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau biasa disebut R, yaitu sebesar 0,977. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R Soher sebesar 0,954 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu soal dan jam terhadap variabel terikat yaitu nilai adalah sebesar 95,4%. Kemudian yang ketiga adalah ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 282.152 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk mempengaruhi variabel nilai, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel soal, jam, atau X1 dan X2 terhadap variabel nilai yaitu Y. Nah, output yang terakhir yaitu koefisien. Pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Yang pertama, pengujian hipotesis pertama atau H1 diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,02 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 3,353 kurang dari T tabel yaitu 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, lalu pengujian hipotesis kedua diketahui nilai sig untuk
pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,0483 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,789 lebih dari T tabel 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.